Kita lihat yang arsitektur, seperti apa gambaran Keraton Pandan Gugur. Nah, seperti ini. Istananya dulu gambarannya persis seperti ini, dan bahkan jauh lebih besar lagi. Yang sangat megah, yang sangat indah, penuh dengan ukiran yang disebut Mandala Giri. Terus yang di sini ada Saptagiri. Mandala Giri artinya 8 gunung yang membentuk sebuah kekaisaran. Nah, kemudian Saptagiri artinya 7 gunung suci yang membentuk sebuah keharmonisan. Di mana Raden Gugur atau Rakai Arya Gugur merupakan seorang anak dari Parakrama Wardana, Raja Majapahit ke-10, dan orang Jawa menyebutnya, Babat Tanah Jawi menyebutnya sebagai Brawijaya ke-5. Ya. Kemudian kita di situ ada silsilah, kita cek dulu. Nah, saya tertarik sama silsilah satu ini. Nah, jadi gini Kak Ulo. Kalau kita mengunjungi suatu makam, ya, suatu situs, kalau di sini ada silsilah, kita cek dulu silsilahnya, kemudian objektifnya, peninggalan objektifnya berupa nisan, jirat, dan situs lainnya. Nah, di sini ada silsilah Sayyidina Syekh Maulana Maghribi, atau bisa disebut sebagai Sunan Gresik. Nah, kalau kita runtut silsilahnya ini, Syekh Maulana Maghribi atau Sunan Gresik merupakan keturunan dari baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu kita ketahui, kita harus menjadi masyarakat yang cerdas. Untuk apa? Biar sejarah kita tidak mudah diputarvalikan. Biar sejarah kita itu selalu bisa terwariskan untuk anak keturunan kita. Sunan Gresik sudah pasti makam validnya itu ada di Gresik. Di mana di makam Sunan Gresik inilah di nisannya terdapat kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya ada surat Al-Baqarah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang di sini, kenapa masyarakat mempercayai sebagai makam Syekh Maulana Maghribi? Nah, itu juga tidak bisa diremehkan atau tidak bisa dikatakan sebagai mitos yang omong kosong belaka. Tidak bisa. Karena sebenarnya di umurnya yang ke-5 tahun, menurut catatan Serat Lamongan Nagari, dikatakan bahwasanya ada salah satu putra dari Bre Kertabumi yang saat itu dikirimkan ke negeri Yawana. Nah, kata Yawana sendiri itu Arab. Sesampainya di Yawana, putra Bre Kertabumi ini dikirimkan ke Syiam. Syiam itu berarti Syam. Untuk apa? Untuk mempelajari. Nah, untuk mempelajari agama Muhammad, kaum Muhammad. Saat itu masih belum mengenal kata Islam ya, masih kenalnya itu kata kaum Muhammad. Kemudian di Serat Tuban, pupuh ke-18 bait ketiga itu juga dikatakan sesampainya kembalinya ke Majapahit ketika saat itu dia berangkat umur 5 tahun dan pulangnya itu umur 15 tahun. Disitulah dia mendapatkan sebuah jabatan penting di negeri Wilwaktikta. Jabatannya sebagai Mantri Perdagangan. Nah, di Mantri Perdagangan inilah Rakai Arya Gugur mendapatkan sebuah wilayah yang dimana wilayahnya ini berupa hutan yang disebut sebagai Wonokuripan. Wonokuripan inilah yang nantinya dibahat akan menjadi sebuah negara. Dan kedatonya bernama Pandan Gugur. Kenapa kedatonya dinamakan Pandan Gugur? Karena memang tempat Raden Gugur atau Arya Gugur bermukim di keraton tersebut. Nah, setelah diserahkannya wilayah Kahuripan yang terletak di kaki Gunung Giri Katong, dulu Gunung Lawu nama kunonya itu menurut beberapa naskah seperti Tantu Pagelaran, terus naskah Tubanagari, terus Gresik Darussalam dan lain sebagainya mengatakan Giri Katong. Kemudian di tahun 1700 era Mataram Islam berdiri itu dikatakan sebagai Giri Wukir Mahindra. Kemudian di tahun 1800 pada saat Diponegoro atau Pangeran Diponegoro melakukan gerilya, disitulah baru terkenal namanya Lawu. Lelawu lawanging ingkang wujud, yaitu pintu yang membuka semua kebenaran. Kita cek ke makam selanjutnya sebagai bukti bahwasanya ini makam asli dan bukan patilasan, yaitu makam yang satu era. Dan kali ini saya akan memberikan
bukti bahwasannya ini benar-benar makam dan bukan mati lasang, yaitu ada di samping saya. Makam yang nisan laki-laki, kemudian ada ornamen sulur gelung, di mana ornamen sulur gelung ini ornamen yang sangat khas di tahun 1490 sampai 1550. Artinya apa, teman-teman? Kawula semuanya. Artinya apa? Bahwasanya ada makam satu era, satu masa, dan makam utama itu tidak sendirian. Yang dimana jika di dekat area makam utama itu ada yang makam satu era dengan nisan langgam dan jirat yang satu masa, berarti bisa dikatakan itu adalah makam yang asli. Tidak cukup hanya kita mencermati, meneliti sebuah kehistorisan sebuah makam dengan secara ilmiah hanya dari sudut pandang objektif melalui benda atau situs peninggalannya, tapi juga kita harus mendengarkan cerita tutur masyarakat. Nah, nanti kita akan mendengarkan, saya akan interview atau mewawancarai juru kunci makam Jabal Kanil ini. Kemudian setelah kita melakukan interview, kita harus buka ke literasi. Literasi inilah yang akan menjadi validasi, valid atau tidaknya keabsahan sebuah makam yang sebenarnya. Yuk, kita lanjut ke wawancara. Assalamualaikum, Pak. Oke, waalaikumsalam. Ngapunten, saya dari YouTube Napaktilas Nusantara ini mau tanya, Pak. Mohon maaf, Bapak namanya? Perkenalkan. Tarjo. Pak Tarjo. Pak Tarjo sudah berapa lama untuk jadi juru kunci makam ini? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun, ya. Terus Pak Tarjo, mohon maaf, ini kenapa bisa sejarahnya seperti apa, menurut sejarahnya seperti apa? Kenapa makam ini dinamakan sebagai makam Syekh Maulana Maghribi? Mengikuti sejarah kan semua kan ada napak tilasnya. Napak tilas itu kan nggak bisa dibohongin. Seperti dari peninggalan beliau aja, seperti masjid, beduk itu kan peninggalan Syekh Maulana Maghribi, itu dibentuk dari segi ukir. Segi ukir itu dari zaman ke zaman kan ada perbedaan, ada perubahan. Dari tahun ke tahun itu pasti ada perbedaan dari segi ukir. Tapi kalau beliau kan dari segi ukir aja udah kelihatan itu masjidnya itu dari Soko Sekawan. Beduk itu kan asli peninggalan Syekh, jadi lainnya direnovasi, dia nggak berani renovasi karena itu peninggalan beliau sejarah. Jadi buat kenapa beliau tinggal di sini ya, karena dia tinggal di sini itu namanya kan, itu yang ngasih nama itu Syekh Maulana Maghribi sendiri, dinamakan Jabal Kanil atau Bukit Tikir. Nah itu kan diartikan bahwa Bukit Tikir atau Jabal Kanil itu kan maknanya kan gunung. Jadi bukit pertama buat syiar Islam di tanah Jawa. Nah itu yang ngasih nama beliau. Di sini udah nama Jabal Kanil itu dulu di bawah belum ada kampung. Nah, akhirnya begitu bawah itu ditempati dihuni warga, akhirnya mengikuti namanya Jabal Kanil. Jadi itu Jabal Kanil itu asli nama bukit ini. Dan dari penemuan dulu aja itu dari napak tilasnya kan ada dari seperti pandan gugur, gumawang, pagar jurang, itu kan napak tilas. Sampai sekarang pun masih. Jadi nggak bisa dirubah, nggak ada yang rubah, emang napak tilasnya beliau. Jadi kenapa dia namakan sini Jabal Kanil itu ya itu tadi. Bukit pertama, jadi perjalanannya itu yang menemukan sini pertama itu dari Dusun Gugur, Gumawang, Pager Jurang, sampai sebelum naik ada namanya Watu Wondo, itu kan pintu ke atas buat naik ke Jabal Kanil. Nah, sedangkan di sini sendiri dulu kenapa makamnya banyak? Ya, karena di sini diibaratkan pondok pesantren. Nah itu ada pengikut yang dinamakan Kiai Syekh Belabelu, Kiai Syekh Jabar Sodik. Kalau Syekh Jabar Sodik itu kan tugasnya sebagai ngelatih bela diri santri-santrinya. Sedangkan Syekh Belabelu itu yang ngasih makanan unjukan setiap hari, itu namanya Syekh Belabelu.
itu juga napak tilasnya ada. Kalau sebelum masuk sini namanya Kampung Baraan, itu kan ada Kampung Baraan, itu dulu namanya Barak. Jadi santrinya sini kalau diajak latihan bela diri itu, yo latihan bela diri ke Barak, dulu itu Barak, jadi sekarang dinamakan Baraan itu Barak. Ini tempat pelatihan tentara ngoten gitu tadi. Ini santri-santri ini saya. Nah akhirnya itu kan ada apa ya, jalan menuju ke lapangan itu dari sampingnya Syekh turun itu, terus menuju ke lapangan Baraan itu sesudah latihan bela diri itu kurang lebih 100 sampai 150 meter, itu namanya sumber tuh yang air Bleguduk gitu. Kalau orang sini terkenalnya Bleguduk. Itu airnya hangat. Kalau dulu emang rame, kalau musimnya orang sakit orang itu pada main. Berarti ada sumber air hangatnya gitu di sini. Itu sebenarnya kan aset pemerintah kalau mau bangun. Itu dari lapangan balik ke atas, balik ke tempat sehnya itu jalan setapanya sekarang masih. Terus untuk sejarahnya sendiri biasanya untuk budayanya atau ada tradisinya itu setiap tahun itu ada apa tidak itu? Kalau di sini acara tiap tahun itu bulan besar Jumat Legi, itu istilahnya. Kalau sekarang itu diwakili acara haul. Tapi kalau orang kampung nyebutnya kan kirim punden. Jadi itu tadi tiap Jumat Legi diadakan pengajian gitu, karena kan mau mengadakan istilahnya haul akbar, acara besar kan harus pakai dana, sedangkan saya sendiri dananya nggak ada, jadi ya syukuran biasalah warga mengundang tamu-tamu yang sering datang ke sini. Itu kan ganti lampu, ganti itu semua diganti tahun sekali tiap bulan besar Jumat Legi. Kemudian menyangkut nama Bukit Zikir, untuk kegiatannya itu biasanya peziarah di sini tuh paling lama datangnya itu hari apa, malam apa itu Pak? Paling banyak itu Jumat Legi, istilahnya hari besar beliau kan Jumat Legi, hanya paling ramai Jumat Legi. Tapi kalau sekarang ya nggak bisa ditentuin, kadang hari Jumat Legi sepi, malam minggu banyak. Jadi ya mungkin slogannya tamu kadang hari-hari biasa Pak banyak gitu, nggak bisa ditentuin. Kemudian pernah enggak Bapak selama berapa 40 tahun? Ya, saya usia 52, tapi kan ngurusin sini baru sekitar 10 tahun. Nah, Bapak selama 10 tahun ngurus ini pernah lihat suatu keganjilan atau mohon maaf seperti halnya bisian atau kata atau penampakan atau apa itu? Belum pernah atau sudah pernah? Ya, kalau itu gimana ya, kita tuh sering tuh ibaratnya saya pernah ngalamin melihat kadang-kadang ya ada tamu, tahu-tahu nggak ada tamu, tahu-tahu nggak ada, itu ya kurang lebih 4 kali. Itu dari Dhamma waktu itu masih kecil, waktu itu kan dibangun tahun 84, itu tamu dari Cirebon yang bangun. Kenapa tempat Syekh Maulana Maghribi banyak, mungkin beliau ada gimana, ada terah apa gimana ya, beliau kok Syekh Maulana Maghribi banyak, itu cerita beliau loh yang bangun itu loh. Saya sendiri ya bangunan itu dari nol persis saya tahu. Kok Syekh Maulana Maghribi di mana-mana ada, tapi saya ingin mencari jasad sebenarnya itu dimakamkan di mana. Itu cerita beliau. Nah akhirnya udah sekian kali berputar-putar ke tempat Syekh Maghribi di Parangkusumo, itu beliau dapat petunjuk panggon aku nek daerah Lawu bangunan tahun semonten itu sekitar 84. Nah akhirnya nyari ke daerah Lawu, begitu nyari ke daerah Lawu nggak ketemu, ibarat orang jalan itu udah capek, udah lama nggak ketemu lah, akhirnya lewat jalan alternatif Tawangmangu Metese. Nah mobil itu dari Tawangmangu
nggak dibelokin, belok sendiri. Tapi waktu dulu kan jalannya masih kecil, masih batu besar itu. Nah, akhirnya di jembatan itu berhenti. Nah, setelah di jembatan berhenti, mungkin rasa takut orang mobil nggak dibelokin, belok sendiri. Nah, kurang lebih sekitar 10-15 menit itu seperti ada yang manggil dari bukit ini. Nah, akhirnya beliau melanjutkan perjalanan. Nah, waktu itu saya masih kecil, saya diajak naik. Begitu naik itu kalau nggak salah dulu orang 6 itu ditambah saya sama bapak saya sama yang juru kunci lama itu 9 orang naik. Jadi saya begitu sampai Gapura itu mungkin dalam perasaan apa gimana ya, itu udah penuh orang, pakai kursi-kursi itu perasaan udah penuh. Nah, akhirnya begitu wiritan di tempat saya itu ada kursi ukuran 3 besar-besar gitu. Itu ada yang duduk di situ pakai surban itu. Nah, akhirnya orang Cirebon itu mendekat, ya komunikasi biasa seperti orang ngobrol gini. Tapi bahasanya gimana saya nggak tahu. Pas itu begitu udah cerita, udah itu ya udah ya turun. Begitu saya turun, saya nyampe Gapura itu nengok itu udah seperti orang hajatan, itu kursi dilipat-lipat. Nah, akhirnya saya turun, pas mampir ke rumah beliau ceritanya, ya udah selama ini yang saya cari udah saya ketemukan, bahwa jasad beliau dimakamkan di sini, mulai bulan besok tak bangun. Nah, akhirnya mulai dibangun pertama itu ceritanya begitu. Jadi itu dari nol saya tahu persis itu bangunan, bukan cerita, saya tahu. Jadi saksi mata langsung ya Pak? Langsung, karena itu. Tapi kan saya dulu masih kecil jadi agak takut gitu lah. Jadi tamunya dari Cirebon itu deketin, saya duduk di pinggir pohon itu. Tapi waktu itu saya suruh bawa sesaji sama dupo. Jadi tiap naik saya diajak. Ya, terima kasih Pak Tarjo. Mungkin ada pesan Pak Tarjo untuk generasi seumur saya untuk melestarikan sejarah sama budaya, mungkin bisa disampaikan biar kawula-kawula ini bisa tambah semangat. Ya, kalau sekarang itu kan istilahnya dikatakan wisata religi, peninggalan sejarah. Ini siapa lagi yang mau ngeri-ngeri? Justru pemerintah kadang dalam momennya itu teriak-teriak, ayo kita lestarikan kita itu. Buktinya di sini dari bangunan segini banyak itu nggak ada itu sepeser pun, Rp1.000 pun nggak ada bangunan bantuan dari pemerintah. Ini murni dari peziarah yang ngalap berkah. Ya kadang-kadang kan orang ujian itu kan banyak, mungkin dari ekonomi, dari pekerjaan, dari apa, orang susah jadi sukses, orang susah jadi hidupnya enak. Akhirnya kan ingat, sesudah ingat beliau sedekah di sini. Jadi kan bangunan, saya punya cita-cita tuh tiap tahun harus bisa bangun, karena berkah-berkat dari para peziarah yang ngalap berkah dan dapat barokahnya. Kita di sini tuh mintanya sama Yang Maha Kuasa. Cuman kita di sini berdoa. Kita berdoa kalau udah di puncak bukit itu mau di mana lagi kita mendekat Yang Maha Kuasa. Dan sesudah kita sampai di atas, kita ngeliat apa di atas sudah nggak ada. Yang kita lihat bawah, itulah hikmahnya. Para wali-wali Allah ditempatkan di puncak gunung. Nah, mungkin dengan adanya sampean datang ke sini, mudah-mudahan tempat begini bisa dimuliakan lagi, diagungkan lagi. Jadi jangan sampai tempat ini dilupakan. Ingat sejarah katanya. Jadi pertama Islam yang mengajarkan, yang syiar itu berkat-berkat beliau. Mungkin kalau nggak ada beliau ini belum tentu Islam itu masuk ke wilayah Indonesia baru berapa tahun. Itu kan yang nyata, real nyata. Tapi kadang-kadang suruh kirim doa, sirik musyrik lah, itulah kepintarannya orang sekarang, nggak tahu sejarahnya. Segampang itu bilang sirik musyrik.
Karena orang sekarang itu kalau nggak ditapok belum terasa, kalau udah ditapok baru pada terasa. Kalau saya di sini kan statusnya kan cuman jaga nguri-nguri, yang punya ya semua umat, khususnya orang Islam di seluruh Nusantara. Itulah berkat-berkat beliau. Yang saya ibaratnya sudah nggak ngurusin di sini, yang nggak saya daku, nggak saya bawa. Karena kita cuma nguri-nguri, melestarikan cagar budaya, peninggalan-peninggalan beliau. Ya mudah-mudahan saya berharap lah pemerintah kebuka, mau bangun, mau ya nggak bangun lah istilahnya, mau bantu paling nggak ya sedikit-sedikit buat melestarikan budaya, wisata religi, jangan sampai ditinggalkan. Ya, terima kasih Pak Tarjo atas waktunya, dan mohon maaf jika kami mengganggu waktu istirahat panjenengan. Jadi kaulah, di mana sebuah negara itu ada karena adanya sebuah desa. Sebuah desa itu ada karena adanya sebuah pengorbanan dan perjuangan dari para pendahulu, dari leluhur-leluhur bangsa ini. Dan kita sebagai generasi muda harus melestarikan, harus menjaga dan merawat. Kalau bisa membangun, ngudidaya, budidaya, lan nguri-nguri. Jangan hanya kita tahu referensi, kita tahu teori, tapi kita tidak pernah praktek, kita tidak bisa menjalankan, kita tidak bisa menjaga, kita tidak bisa merawat. Yang nantinya kita hanya duduk di diam meja, di belakang meja, sambil mengawasi kehancuran dari peninggalan para leluhur kita. Next part 3. Jabal Kanil berdasarkan referensi. Dari beberapa naskah,